Teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Ini adalah Cherry Q. Di antara banyak mobil menarik yang ada di Gias 2026, ini adalah salah satu yang paling hype, teman-teman. Banyak yang penasaran dan banyak yang ngintip. Kebetulan aja kami dapat stage yang pas lagi kosong nih. Tapi biasanya sejak awal kemunculannya, ini banyak yang pengen tahu nih. Dan kita kayaknya bisa menceritakan ke teman-teman, apa aja sih yang ngebuat Cherry Q bisa semenarik itu. Ini dia videonya. Hal pertama yang membuat Cherry Q sangat menarik adalah set harganya, teman-teman. Jadi Cherry merilis dengan dua model, ada Pure yang entry, lalu kemudian ada Race yang tinggi, yang ini, teman-teman. Ini, teman-teman, harganya paling tinggi 259,9 juta. Sementara yang Pure itu 239,9 juta. Race, teman-teman, yang ini 259,9 juta itu sangat mepet dengan Geely EX2. Lalu kemudian dia juga bisa beririsan dengan BYD Etowan, ya tetap dia lebih mahal, tapi secara produk ini adalah EV hatchback yang lebih gede kan. Saya pengen bilang bahwa dengan set harganya Cherry Q ini kayak nyenggol banyak pihak nih, rival-rivalnya yang udah lebih dulu hadir kayak disenggol-senggolin sama dia, teman-teman. Jadi set harganya memang menarik. Tapi saya juga perlu infoin bahwa harga yang tadi saya sebut itu berlaku selama Gias. Setelah Gias, dia akan naik 10 juta untuk semua, baik yang Pure maupun Race. Dan itu pun juga tetap worth the price menurut saya ya, dengan apa yang dia punya gitu dan harganya, ini worth the price. Sekarang saya pengen lanjut ke parameter yang lain, kenapa dia menarik di luar dari harga. Yuk. Bang. Kelihatannya panjang nih, teman-teman. Jadi di antara rival-rivalnya secara dimensi ini paling panjang nih. 4195 mm, itu lebih panjang dibanding Geely EX2, apalagi dibanding BYD Etowan. Lalu kemudian secara akomodasi itu juga terdampak positif dari wheelbase yang juga lebih panjang. Akomodasi emang seberapa besar sih, seberapa lega sih? Oke, saya mau tunjukin. Yang ini saya set dulu untuk ketinggian saya 168 cm. By the way, ini sudah elektris, teman-teman. Itu menyenangkan. Saya pengen tunjukin gimana leganya duduk di bangku belakang. Sini Mas Robi, kameranya, liatin deh. Tuh, selega ini, teman-teman. Lebih dari 10 jari, dan untuk ukuran orang Indonesia yang mana saya rata-rata gitu ya, 168 cm tingginya, legroom seperti ini sangat lega, teman-teman. Jadi saya pengen bilang bahwa untuk penumpang duduk di Cherry Q itu sangat lega, teman-teman. Dan bahkan saya belum menyampaikan bagian terbaiknya, yaitu apa? Bagasi. Pertama, bagasinya juga lega, yang mana dia punya power tailgate, kelihatan ya, akomodir koper yang cabin size, dia akan oke lah ya. Trunk capacity mencapai 1450. Dan ini bahkan belum semuanya, teman-teman. Ada yang mau saya tunjukin lagi, yaitu front trunk alias frunk. Cukup pencet tombol, dia akan kebuka. Dan ini ada bagasi tambahan, dan nggak perlu takut panas karena ya ini mobil listrik kan, bukan mesin, sehingga nggak memberikan radiasi panas di depan. Artinya untuk menaruh barang di depan ini pun juga oke. Jadi buat penumpang dia sangat lega, buat barang pun dia leluasa. Sebuah mobil listrik dengan harganya itu bisa memberikan postur yang representatif, yang rasanya nggak kayak mobil listrik mainan gitu ya, bener-bener kayak hatchback yang proper gitu, dengan akomodasi yang sangat amat menurut saya ya oke. Kemudian soal motor listrik dan baterai, teman-teman, itu menurut saya pun juga nilai plus ya. Motor listriknya itu dapat 122 PS, torsi 115 Nm. Artinya apa? Itu udah gede, teman-teman, udah gede untuk bahkan ukuran hatchback EV zaman sekarang, gerak belakang. Artinya dia punya handling yang mestinya sih lebih fun ya, dengan gerak belakang gitu ya. Di sebuah hatchback itu menyenangkan. Ini, teman-teman, punya baterai 42 kWh lebih. Diklaim sama Cherry bisa dapat 400 km lebih. Artinya untuk mereka yang range anxiety terhadap mobil listrik, ya nggak terjadi lah sama Cherry Q. Karena kan jarak tempuhnya lumayan lah. Untuk sebuah mobil listrik yang berhabitat di perkotaan gitu ya, range-nya menyenangkan. Dan
Ini dia bisa fast charging. Ada DC juga, untuk ngisi 30 ke 80%, klaimnya 16,5 menit. Ada tulisan 16,5 menit gitu. Ya, kita bisa menilai, ya kalaupun nggak persis 16,5, masih belasan menit itu udah hitungannya cepet ya. Gitu. Saya pengen bilang bahwa untuk sebuah mobil listrik, yang ditakutkan adalah soal range anxiety gitu ya. Apakah dia belet gitu untuk berakselerasi? Pastinya sih enggak ya. Yang waktu saya coba di Cina beberapa waktu lalu pun, Chery Q bisa berakselerasi dengan sigap, lalu kemudian handlingnya pun juga oke. Tapi nanti kita tes lengkap ya. Cuma di impresinya saat ini mobil potensial untuk motor listrik dan baterainya gitu ya. Ini potensial nih. Kemudian soal fitur, teman-teman, saya merasa bahwa ini mobil lengkapnya kelewatan, melampaui harganya. Ini airbag 6, 20 item ADAS, yang ADAS-nya itu kebanyakan bersifat assistant gitu ya, dalam arti dia bisa aktif gitu, menggerakkan setir, melakukan gas dan rem sendiri, ada active cruise control gitu kan ya. Jadi ADAS-nya proper. Lalu kemudian fitur kenyamanannya pun juga oke. Saya suka dengan kamera 540-nya ya teman-teman ya. Dia bisa memberikan visual yang menyeluruh gitu. Untuk ngebantu pengemudi oke. Depan bisa dibuka tutup secara elektris. Belakang pun juga power tailgate. Ini mobil lengkap banget teman-teman. Dan yang ini kan yang Sigma kan. Itu tadi ada power tailgate gitu-gitu. Lalu kemudian ada ambient lights. Jadi fiturnya teman-teman, ini rasanya kayak ilegal gitu, kayak terlalu murah harganya dibanding fasilitas yang kita dapat sebagai konsumen. Fitur bagus teman-teman, saya pengen bilang bahwa salah satu yang paling lengkap di antara kelasnya. Bahkan termasuk dia punya parking assist teman-teman. Cuma dia yang punya di kelasnya. Oke banget lah, fitur sih oke lah, mantap. So, teman-teman, kayaknya kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Menurut kami, di titik ini, Chery Q adalah mobil yang potensial. Secara harga, dia di set sangat kompetitif dibanding beberapa rivalnya. Meskipun itu harga periode Gias. Nanti setelah Gias akan nambah 10 juta ya. Dan itu pun juga tetap berjaban untuk ngelawan lawan-lawannya. Gitu. Lalu kemudian secara produk, dia oke. Hatchback yang representatif. Untuk sebuah EV hatchback, ini lebih lega, lebih panjang, lebih enak buat perjalanan jauh gitu ya. Lalu kemudian secara motor listrik, dia cukup powerful, range-nya pun juga nggak nakutin, nggak memberikan range anxiety. Oke, ya nanti kita akan ngetes lebih jauh kira-kira konsumsi energinya akan seberapa irit gitu ya. Dan akselerasinya akan seberapa sigap. Tapi dari pengalaman saya yang saya sempat coba di Cina langsung beberapa waktu lalu, handlingnya enak teman-teman. Bantingannya kayaknya nggak akan seempuk Geely EX tuh ya, tapi udah cukup lah. Tapi nanti kita lihat di tes lengkap. Gitu. Lalu fiturnya pun juga oke. Bahkan dia punya keunggulan komparatif apa misalnya front yang elektris, lalu power tailgate, lalu ada parking assist gitu ya. Dia bisa memberikan keunggulan juga di sektor fitur. Jadi ya sangat potensial teman-teman. Kalau teman-teman penasaran Chery Q itu kayak gimana sih, masih bisa datang ke Gias di booth Chery teman-teman, dan kita bisa langsung untuk merasakan, termasuk ngetes ya. Kalau menurut teman-teman dibanding rival-rivalnya, Chery Q kayak gimana? Lebih oke apa enggak? Apa dibanding Geely X2, dibanding BYD Atto One gitu misalnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.